Jika nanti misalkan dia tembus, ya, dia masih belum bisa menembus, dia akan kemungkinan koreksi, ya, kemungkinan koreksi. Tapi jika nanti itu dia ternyata melanjutkan trennya dan tren cukup kuat, dia naik, dia bisa aja tembus. Baik, dan kita akan marking di sini ada drop base rally, ya, di sini ada DBR. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini ada drop base rally. Nah, jika nanti koreksi, area ini cukup menarik, ya. Sebenarnya di sini ada rally base rally, cuman ini udah masuk. Harga masuk. Dan setelah itu TP 1/2. Nah, ini 1/2. Dan final target kita di sini di 1/3. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini juga ada rally base rally sebenarnya. Dan ada quick retest, ya. Ada quick retest di sini, ya. Tapi ini terlalu agresif, yang cukup menarik yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng gitu ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, tapi itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing semua. Dan trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk berhati-hati dan bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas dari SAU USD. Kemarin kita nggak rekam ya karena sibuk. Ini kita baru rekam lagi dan kita akan mulai dari SAU USD. SAU USD ini sebenarnya di D1 ya. Di D1 trennya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Areanya masih sama seperti apa yang kita bahas yang dulu-dulu. Di sini ada drop base rally. Jika nanti koreksi, di sini ada DBR, teman-teman, ada drop base rally di sini. Ada DBR, ini kayaknya kebesaran. Ada DBR dan di sini ada rally base rally kalau teman-teman cek. Tapi ini belum masuk ya, belum ada koreksi yang cukup tajam di D1. Dan di sini perlu diperhatikan, sebenarnya di sini ada drop base drop. Meskipun area ini low probabilitas. Kenapa? Karena drop base drop yang ada di sini berlawanan dengan tren ya, berlawanan dengan tren. Tapi perlu diwaspadai ya, bisa aja dia mantul dikit-dikit gitu ya. Kenapa ini tertahan? Karena di sini ada drop base drop meskipun nggak searah dengan tren. Tapi yang paling diwaspadai di sini. Nah, di sini itu ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop. Nah, ini teman-teman, ini udah pernah masuk cukup dalam ya, sekitar 60%-an ya. Dia cukup dalam masuknya. Kenapa? Karena ada rally base drop, dia tertahan di sini. Jika nanti misalkan dia tembus ya, dia masih belum bisa menembus, dia akan kemungkinan koreksi ya, kemungkinan koreksi. Tapi jika nanti itu dia ternyata melanjutkan trennya dan tren cukup kuat, dia naik, dia bisa aja tembus ya. Kita perhatikan aja, market nggak ada yang tahu, sekali lagi teman-teman, market nggak ada yang tahu, jadi kita perlu punya plan ya. Dan di 30 ya, kalau di 30 teman-teman cek ya, di 30 ini kondisinya sekarang lagi, ini kita hapus saja biar nggak bingung. Kondisinya lagi uptrend, ini yang suka di time frame kecil, dan teman-teman perhatikan di sini ya. Kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan di sini ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally. Jadi area yang cukup menarik dan ada EMA 200-nya gitu ya. Jika nanti harga koreksi. Nah, ini udah kita charting duluan tadi ya, makanya kita langsung aja, nggak usah turun time frame terlalu banyak ya. Oke, kita kembalikan ke 60 dan kita lanjut ke pair yang lain.
NZD-CHF ini kondisinya lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas trennya. Kita lanjut, NZD-CAD juga sama, trennya lagi nggak jelas. Aussie JPY juga sama, trennya lagi nggak jelas. Euro CAD kondisinya ini udah mulai uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan dia udah bikin new high, dan kita akan marking di sini ada drop base rally. Ya, sini ada DBR. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini ada drop base rally ya. Kita lanjut, USD CHF ini kondisinya udah mulai downtrend ya. Kenapa? Karena tapi masih belum ya, masih belum karena masih belum beririsan. Tapi kita marking aja dulu ya, marking aja dulu. Di sini ada, kita warnai merah. Di sini ada drop base drop yang cukup konservatif ya. Di sini ada drop base drop cukup konservatif karena cukup dekat dengan EMA 200. Di bawahnya lagi ada drop base drop juga ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini juga cukup oke ya, tapi nunggu trennya jelas dulu. Sementara itu sambil nunggu trennya jelas, kita wait and see aja. Di sini sebenarnya ada drop base drop juga, tapi terlalu agresif masih. GBP NZD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Aussie USD juga trennya lagi nggak jelas, sideways. Euro Aussie juga trennya masih belum jelas. GBP USD ini udah mulai uptrend karena kondisinya lah di atas EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik, sama aja. USD CAD kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. BTC USD ini kondisinya udah mulai uptrend ya. Ada satu area yang perlu diperhatikan ya. Di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, jika nanti koreksi, area ini cukup menarik ya. Sebenarnya di sini ada rally base rally, cuman ini udah masuk ya. Setelah dia ke atas, dia masuk. Nah, ini keambil ya. Oke, kita akan lanjut ke pair yang lain. USD JPY kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. NZD JPY juga sama, kondisinya lagi nggak jelas ya, nggak ada area yang cukup menarik. GBP JPY juga lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. GBP CHF trennya nggak jelas. Nah, ini GBP CAD yang kita ambil kemarin, cuman kita nggak rekam ya karena belum sempet, cuman kita trading aja. Dan kemarin kita ambil di sini kenapa? Karena trennya lagi uptrend. Harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally. Nah, yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk. Dan setelah itu TP 1:2. Nah, ini 1:2. Dan final target kita di sini di 1:3. Ya, jadi kita tinggal nungguin dikit aja gitu ya. Jadi kita set and forget sampai ke titik ini ya. Dan mohon maaf ini belum kerekam karena belum sempat bikin videonya ya. Jadi kita cuma charting aja. Oke, kita lanjut. GBP Aussie ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally dan ada EMA 200. Nah, ini cukup menarik ya. Ini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya yang konservatif, dan yang perlu diperhatikan juga di sini juga ada rally base rally sebenarnya. Dan ada quick retest ya. Ada quick retest di sini ya. Tapi ini terlalu agresif, yang cukup menarik yang bawah. Kita coba lihat di market structure-nya di 240 cukup menarik juga ya. Ini area yang cukup menarik yang paling bawah ya, yang di atas terlalu agresif sih ya, terlalu agresif. Oke, kita lanjut. Euro NZD kondisinya lagi nggak jelas. Euro JPY kondisinya juga lagi nggak jelas. Euro GBP juga sama, kondisinya juga nggak jelas dan mulai berubah tren. Euro CHF juga trennya lagi nggak jelas. Ini udah mulai downtrend, cuman masih belum terbentuk dengan oke. CHF JPY nggak jelas trennya.
CAD CHF ini udah mulai downtrend karena emangnya udah mulai beririsan, dan kita marking aja dulu. Di sini ada drop by drop ya. Kita marking dulu ya. Di sini ada drop by drop. Sambil nunggu jelas nanti trennya ya. CAD JPY kondisinya sekarang lagi downtrend, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. Aussie NZD trennya nggak jelas, Aussie CHF trennya nggak jelas, Aussie CAD juga trennya lagi nggak jelas juga, NZD USD trennya nggak jelas, Euro USD ini udah mulai uptrend ya, udah mulai uptrend. Di sini ada rally besarnya cuman cukup lebar banget, nggak ada area yang cukup menarik sementara ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf kemarin kita nggak sempat videoin karena ada aktivitas yang di offline, nggak bisa charting untuk di video akhirnya. Terima kasih yang udah nonton. Teman-teman, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita bahas tadi itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi ketika ada plan yang cukup menarik tadi, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Karena nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.